Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam waktu yang berbeda, tetapi dalam materi yang sama, yaitu mengenai ruang lingkup satuan pengamanan security yang memang tugas pokok kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini kami akan melanjutkan mengenai daripada P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Di dalam hari ini kami akan menyampaikan sebuah kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi di dalam melakukan tindakan P3K. Ini saya berikan contoh-contoh dulu yang mungkin sering kita alami, yang mungkin sering kita lihat atau mungkin sering kita dengar. Makanya pada kesempatan kali ini kami akan awali dengan memberikan sebuah contoh-contoh kesalahan dan bagaimana cara pembenarannya. Contoh-contoh yang pertama adalah contoh mengoleskan sebuah mentega apabila ada korban luka bakar dan mentega itu dioleskan di atas luka bakarnya. Tindakan tersebut itu dapat menyulitkan lebih lanjut oleh dokter, dan tindakan tersebut bisa meningkatkan resiko terkena infeksi pada luka bakar. Bagaimana yang benar? Yang benar itu sebaiknya cukup dengan air dingin pada luka atau kompreskan. Setelah itu jaga kebersihan, artinya jaga kebersihan luka dan menutupnya dengan kain yang bersih. Jangan memecahkan atau jangan mengorek bagian luka yang melepuh atau bagian luka yang terkena luka bakar. Untuk luka bakar yang parah, sebaiknya segera bawa ke dokter terdekat atau bawa ke rumah sakit setempat. Itu contoh yang pertama mengenai luka bakar. Bagaimana contoh yang kedua? Menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan atau yang bisa dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Hal ini bila ada luka pendarahan. Tindakan tersebut bisa mengakibatkan rusaknya jaringan di daerah luka atau di sekitar luka. Lalu apa tindakannya yang benar? Tindakannya yang benar adalah untuk menghentikan sebuah pendarahan adalah menutup luka langsung dengan kain kasah atau dengan kain yang bersih. Kemudian luka tadi dibalut dengan rapi dan cukup kencang. Bawa segera ke rumah sakit apabila pendarahan tidak berhenti. Nah, itulah saudara-saudaraku kesalahan-kesalahan mengenai pendarahan dan sebaiknya tindakannya. Lalu contoh yang berikutnya, contoh yang ketiga mengenai yang sering terjadi ini tentang keseleo, mungkin otot tegang, mungkin patah tulang. Itu kesalahannya adalah memberikan terapi panas pada kondisi keseleo, otot tegang ataupun patah tulang. Tindakan tersebut sebetulnya itu berpotensi menyebabkan kondisi bengkak, bahkan membuat proses penyembuhan itu
menjadi semakin lama. Lalu tindakan apa yang benar? Tindakannya yang benar adalah dengan meletakkan es batu atau es balok pada bagian tubuh yang terkena keseleo, yang terkena otot tegang, yang terkena patah tulang selama 10 menit. Dan setelah itu biarkan tanpa es juga 10 menit. Dan seterusnya setiap 10 menit. Lakukan hal tersebut kurang lebihnya 1 sampai dengan 2 hari. Nah, ini saudara-saudaraku, rekan kerja, satuan pengamanan, security dimanapun Anda berada, jika kita mengalami kondisi keseleo, otot tegang, atau mungkin patah tulang. Lalu kesalahan yang keempat, contohnya memindahkan korban tabrakan dari mobil ke tempat lainnya. Nah, ini kalau ada suatu kejadian, ada tabrakan yang dekat di dalam lokasi lingkungan kerja kita. Justru tindakan tersebut itu malah berpotensi menyebabkan luka lebih parah. Dan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini tidak jarang atau banyak sekali yang melakukan hal tersebut. Atau contoh lagi, membuka helm. Korban justru malah berpotensi menyebabkan lumpuh, bahkan menyebabkan adanya kematian. Apabila kondisi mobil atau motor tidak terbakar atau kondisi berbahaya lainnya, biarkan korban itu hingga datangnya tim medis. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, menyelamatkan jiwa korban. Lalu yang kedua, fungsinya adalah kita mencari barang bukti atau sumber kejadian. Manakala barang bukti atau sumber kejadian tersebut sudah berubah, maka sudah juga berubah ceritanya. Sebagai petugas keamanan atau security, itu jangan segera melakukan tindakan secara langsung, tetapi menunggu petunjuk atau arahan dari teman-teman kita atau pimpinan-pimpinan kita yang sudah berpengalaman. Jadi jangan bertindak sendiri. Lalu yang berikutnya, contohnya adalah apabila mungkin kita kena debu atau kena benda lain atau mungkin kena binatang. Mata kita jangan diucek-ucek, kalau bahasa Jawanya itu diucek-ucek atau digeser-geser. Tindakan tersebut itu justru malah mengakibatkan fatal, bisa mengakibatkan luka-luka pada selaput mata, bahkan bisa mengakibatkan mata ini menjadi buta. Tindakan tersebut sangat salah. Yang benar bagaimana apabila hal itu terjadi kepada kita? Kebanyakan orang-orang yang berkendara motor, biasanya maghrib atau sore hari itu, mereka mengalami ada binatang masuk. Segera tindakannya apa? Berhenti dulu. Atau cari air yang mengalir agar kita bisa mencuci mata dengan air. Atau mata kita rendamkan di air menggenang yang bersih, lalu mata kita dikedip-kedipkan di dalam air itu. Jadi tidak diucek-ucek langsung karena mengakibatkan fatal. Itu yang benar tadi adalah cari air bersih yang mengalir untuk membersihkan mata. Contoh yang berikutnya, menggunakan air panas untuk menolong mereka yang mungkin saat itu kedinginan atau tubuhnya mulai membeku atau sangat menggigil. Tindakan tersebut itu justru akan membahayakan tubuh. Makanya jangan langsung diberikan air panas. Tindakan yang benar adalah kita cukup menggunakan dengan air hangat atau menggunakan uap air yang kering. Lalu contoh yang berikutnya,
menggosok tubuh dengan alkohol semisal. Itu yang katanya alkohol itu bisa mengurangi demam. Sebetulnya justru alkohol itu bisa menyerap ke dalam tubuh, dan alkohol juga bisa mengakibatkan keracunan. Nah, lalu apa tindakan yang benar? Tindakan yang benar itu adalah kita memberikan acetaminophen atau ibuprofen. Kita berikan obat itu, atau kalau memang panasnya tinggi dan tidak turun-turun setelah kita berikan obat ibuprofen itu, segera bawa ke dokter, ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut apabila demam itu tidak turun-turun. Jadi jangan menggunakan alkohol. Itulah saudara-saudaraku beberapa contoh kesalahan yang terjadi di dalam melakukan sebuah tindakan P3K. Masih banyak contoh yang lain yang perlu saya sampaikan, tetapi waktunya terbatas. Biasanya kalau melihat video yang panjang itu rata-rata para pecinta YouTube itu tidak mau mendengarkan, bahkan mereka malas untuk melihat. Makanya saya berikan sedikit demi sedikit, yang terpenting menjadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, apalagi sebagai tugas seorang petugas keamanan atau security. Intinya pada kesimpulannya adalah P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan sebuah pertolongan yang lebih sempurna dari seorang dokter atau paramedis. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya hanyalah sementara. Artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter, atau kita harus tetap membawa korban ke rumah sakit untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Itulah rekan-rekan kerja Satuan Pengamanan Security dimanapun Anda berada. Ini juga bisa dijadikan standar operasional prosedur, mungkin diperbaiki jika mau digunakan standar operasional prosedur. Tetapi bila dianggap cukup, ya silakan pahami, silakan lakukan, silakan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari apabila terjadi suatu kecelakaan di dalam kerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia channelnya Security Indonesia. Terima kasih dari saya, Andi Suprianto, SPSI. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.